Alright, dalam episode ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya cara membuat 404. Nah, karena jika kita lihat sekarang, page kita ketika misalnya seperti ini, apa yang terjadi? Nothing, ya kan? Nah, ini yang tidak kita mau. Yang kita mau ketika misalnya dia tidak ditemukan, ya pergi ke satu page lah. Paling tidak seperti itu. Nah, sebenarnya di video sebelumnya kan saya bilang kepada Anda bahwa kita akan mempelajari root parameter. Tapi ya saya rasa nanti dulu lah. Ya kan, banyak yang harus kita pelajari dulu sebelum ke sana. Coba dulu kita buat di sini satu folder dan satu file dengan nama errors untuk foldernya. Dan untuk nama filenya kita buat di sini not match misalnya. Kira-kira not found page lah atau apapun yang Anda buat lah, not found page.js kira-kira seperti itu. Dan di sini kita buat rsf lagi not found dan di sini kita buat misalnya not found. Ya kan kira-kira seperti itu. Page not found. Ya, apapun lah. Sekarang jika sudah kita close dan kita pergi ke router. Ya kan kita pergi ke sini dan selanjutnya kita buat di sini root. Nah, kita buat sini root untuk path-nya kita buat di sini asterisk atau tanda bintang. Dan kita buat komponen di sini adalah not found dan kita tutup di sini di satu line aja kita buat. Sekarang coba kita masukkan dia di sini. Import ya kan not found dan kita buat sini from views dan kita buat sini errors not found. Kita refresh di browser harusnya dia sudah not found. Nah, coba dulu kita buat di sini di not found ini ya kan. Coba dulu di sini kita buat class name-nya container dan coba kita buat sini row. Dia call md 6 atau berapa lah ya kan. Ya, coba kita buat sini 6. Kita paste di sini, refresh. Ya, kira-kira seperti ini. Dia much cleaner daripada yang tadi. Tapi what happen ketika misalnya Anda ingin apa saya bilangnya? Multiple layout lah. Nah, ketika misalnya ini kan not found ceritanya. Anda ingin menghilangkan menu ini. Ya, contoh. Ini saya akan buat dulu ke dalam Justify Content Center biar supaya dia ke tengah-tengah. Dan align itemnya kita buat di sini center dan VH kita buat 100 sehingga jika refresh dia muncul di sini. But it's not working. Coba kita hilangkan aja call MD-nya dan ini kita ganti menjadi deflex. Refresh di browser harusnya di tengah-tengah. Nah, coba dulu ini kita buat ke display 6 ya. Apakah yang terjadi ketika misalnya kita buat display ya kira-kira lebih besar dari yang sebelumnya dan kita buat sini text danger maka dia akan menjadi merah. Cool. Tapi ketika misalnya sudah seperti ini kejadiannya, kan kita biasanya tidak mau ada navigation, ya kan? Nah, oleh karena itu coba dulu. Kita akan melakukan beberapa cara di sini. Yang pertama, coba kita masukkan di sini navbar. Ya. Tadinya kita masukkan navbar itu di app.js ya. Ya, di sini kita masukkan navbar. Coba kita hilangkan di sini dan kita hilangkan di sini dan kita masukkan ke index.js dianya. Masukkan di sini dia. Import navbar from component navbar. Tapi apakah itu betul? Coba dulu kita lihat. Dia berada di mana ya komponen ya di sini dia bukan di yang tadi ya import navbar from titik-titik komponen navbar dia keluar dulu karena dia di dalam router ini dia ingin masuk ke sini maka dia harus dibuat sini titik-titik tapi ketika misalnya satu atau dia di luar maka satu titik aja udah cukup gitu ya basic lah untuk pemahaman directory aja. Cool. Sekarang ketika misalnya sudah bagaimana ketika misalnya kita mau home ada navbarnya maka kita buat sini navbar ya kan. Sekarang jika kita refresh di browser yang kita dapat tidak lagi navbarnya. Namun ketika misalnya kita pergi ke home pasti ada navbarnya. Cool. Nah, pertama kita mempunyai masalah di sini yang itu tidak ada space lagi. Karena tadi yang kita lakukan pada app.js kita mempunyai space di sini dan dia tidak terbaca lagi. Oke. Sekarang ini kita hilangkan dan kita akan lanjut ke index.js. By the way, untuk about kita juga membutuhkan navbar. Coba kita paste di sini dan kita juga paste di sini. Tapi bagaimana caranya? Ya terpaksa kita masukkan lagi dia ke dalam satu tag lah kira-kira seperti itu. Dan ini kita tutup dan kita masukkan di sini untuk kontaknya ya. Daripada kita masukkan dia inline seperti yang tadi. Dan untuk navbarnya kita bisa copy dan kita paste di sini. Kita refresh di browser harusnya ini sudah berhasil untuk about kontak. Oke. Nah, sekarang kan kita ingin bahwasanya ada satu misalnya root yang tidak membutuhkan contohnya navigasi. Atau misalnya jika login page, pada zaman sekarang ini kan desain kebanyakan tidak menggunakan navbar untuk login ataupun registration-nya. Nah, oleh karena itu coba dulu kita buat di sini. Misalnya satu folder dengan nama out, di dalamnya kita buat login.js, ya kan? Biar supaya jelas saja bahwa ini adalah contoh ketika misalnya Anda ingin memasukkan folder yang tidak ada atau file atau halaman yang itu tidak ada navigation-nya. Tadi kita sudah mencontohkan untuk error sehingga misalnya kita buat di sini ABC misalnya maka dia akan lanjut ternyata masih bisa juga. Coba kita buat di sini seperti ini. Maka dia langsung ke 404 ya kan. Dia tadi baca itu hanya karena ada kontak di sini. Jadi ketika misalnya kita buat exact dia pasti hilang harusnya. Nah, coba dulu kita fokus ke login dan pada errors tadi. Coba kita copy apa yang ada di sini semuanya. Kita
untuk kontennya aja kita pasti di login karena kita mengharapkan yang sama. Dan di sini coba kita buat daripada di flex coba kita buat sini row. Karena ketika misalnya kita row harus kita membuat di sini call. Ketika misalnya tidak kita buat row nantinya dia ke dalam jadinya atau keluar ya. Saya lupa. Tapi jelasnya ketika misalnya kita membuat kolom harusnya membuat row. Cool. Di sini kita buat 4 dan saya buat di sini car header. Di sini kita buat car body. Misalnya kita buat sini login dan di sini kita misalnya buat apa lagi ya form ya kan. Basic lah ketika misalnya kita ingin membuat login page dan kita buat sini ini login. Refresh di browser harus yang kita dapat. Kira-kira jika kita kunjungi login page, belum buat apanya ya. Coba dulu kita pergi ke index.js dan copy apa yang ada di sini. Atau kita buat satu root aja lah. Kita buat lagi satu line aja di root. Jadi kita buat sini path-nya itu adalah login atau bisa single quote, double quote juga bisa. Untuk komponennya kita buat di sini login, ya kan? Dan sekarang jika sudah kita pergi ke atas, kita copy apa yang ada di kontak. Dan di sini kita buat login. Dan di sini kita buat out/login pastinya. Kita refresh di browser harusnya ini sudah berhasil. Jika ada di sini ada login, ya. Nah sekarang inilah sebenarnya yang kita mau ketika misalnya kita menggunakan login page. Tidak perlu navigation, ya kan? Sehingga Anda mengerti bahwasanya inilah kegunaannya. Namun ada teknik satu lagi yang mungkin Anda tidak tahu. Ketika mungkin seperti ini Anda tidak suka caranya, maka ada cara satu lagi. Karena apa yang kita lakukan ini saat sekarang ini, ketika misalnya kita pergi ke home, tidak ada space di sini. Yang itu harus kita buat di sini misalnya PY4, ya kan? Dan kita refresh di browser, maka dia akan melanjut berjalan apa yang kita buat tadi. Namun itu yang tidak kita mau. Oke. Yang kita mau ketika misalnya seperti ini, ya seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu coba dulu di navbar tadi. Kita pergi ke navbar di sini. Ini kita jadikan function, iya kan? Memang, tapi sebenarnya kita butuh satu lagi yang namanya children. Maka oleh karena itu di sini kita bisa masukkan dia ke dalam curly brackets dan kita masukkan dia ke dalam children misalnya. Nah, tepat di bawah children ini coba dulu kita masukkan ke dalam satu div sehingga kita bisa membuat multi tag nanti di dalamnya. Oke. Sekarang di sini coba kita buat children dan di sini kita buat PY4. Nah, sekarang yang jelasnya di sini yang atas ini sampai nav ini untuk navigation-nya dan ini untuk konten apa yang di bawahnya. Kira-kira seperti itu kan? Nah, oleh karena itu di sini kita bisa masukkan navbar sebagai bapak dari komponen home ini. Kira-kira seperti itu. Maka kita tutup di sini navbar. Ya. Sehingga tidak perlu kita definisikan satu-satu untuk PY-nya di sini dan sekarang ini sudah berhasil harusnya. Ini kita hapus dan kita masukkan di sini dia penutupnya. Ya semualah seperti itu karena kita butuh memang seperti itu gitu untuk case yang kita butuhkan. Tapi jika Anda tidak butuh ya tidak masalah. Tapi mostly yang saya lakukan itu ya seperti ini. Ketika misalnya ada komponen yang membutuhkan navigation, ya saya lakukan seperti ini. Namun ketika misalnya tidak membutuhkan navigation, ya seperti ini saya sudah cukup sepertinya. Karena tidak ada yang kita include di dalamnya. Kita refresh di browser harusnya ini sudah berhasil exactly what we want. Kita pergi ke login, ya maka ini sudah berhasil. Kita pergi ke home misalnya, maka ini sudah berhasil. Dan coba dulu kita pergi ke login page, ya kan? Coba kita buat satu URL di sini misalnya apa ya? Sebenarnya tidak URL tapi ya udahlah kita anggap aja URL. Go to home. Coba kita buat sini text center dan kita buat sini go to dan kita buat sini nav link. Atau Anda bisa buat anchor juga tidak ada masalah kok karena ya terserah sih mau ingin membuat ini terlihat sebagai tidak ada refreshnya ya buat anchor aja juga masalah. Go to home misalnya, refresh di browser, kita pergi ke login. Nah, di sini kita belum memasukkan navlinknya. Coba import ke atas sehingga jika ada di sini import navlink from React Router DOM dan sekarang kita pergi ke login page. Going home tapi coba kita buat sini MB4, kita refresh, go to home, maka dia lanjut ke home page. Cool, ini yang kita mau. Oke, saya rasa untuk tutorial ini cukup ya. Kita banyak pemahaman di sini. Yang pertama, Anda belajar tentang yang namanya membuat page error dan Anda juga belajar tentang multi-layered lah bisa dibilang ya kan, karena ketika misalnya Anda mendapati case seperti itu ya kan, Anda butuh yang ya seperti ini gitu. Contohnya ada page yang Anda tidak membutuhkan navigation ya. Nah, tapi untuk most page Anda butuh navigation. Kira-kira seperti itulah caranya. Dan
Ya udahlah, ya, itu aja sih untuk React Router ini. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin beritahu kepada Anda bahwa selanjutnya kita akan mempelajari tentang wildcard atau URL parameter. Jadi kita akan mempelajari tentang dynamic URL nantinya. See you soon.